Episode 53, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. William berlari ke rumah sakit dan melihat Jiang Wan terbaring di tempat tidur di bangsal dengan wajah pucat. Masih ada sekelompok orang di bangsal. Ibu mertua Yang Guilan dan Lao Zhangren Jiang Guomin semua memandang William dengan ekspresi jelek, berharap limbah ini hilang selamanya. Dan Jiang Ling dan orang tuanya juga ada di sana, semua menatap William dengan mata aneh, seolah-olah dia telah membuat kesalahan besar, menggumamkan sesuatu di mulutnya. Bagaimana kabar Jiang Wan? William berteriak sambil berlari ke ranjang rumah sakit. Tapi, bentak, ada tepuk tangan yang jelas. Yang Guilan menamparkan William dengan marah, wajahnya biru, matanya dingin, dan dia menegur, kamu benar-benar punya wajah. Lihat apa yang terjadi pada Jiang Wan olehmu. Bagaimana jika putriku memiliki kekurangan, aku akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskanmu. Yang Guilan mendorong William dengan ceroboh, menamparnya terus-menerus, dan melampiaskan semua keluhan di otaknya padanya. William hanya bisa menderita, tidak bisa melakukannya, tidak bisa membantah. Jiang Guomin menatap Chen Ping dengan dingin, menarik Yang Guilan pergi, mengeluarkan keagungan lelaki tua itu, dan menegur William, William, keluarga Jiang kami tidak tahan denganmu. Kamu harus menceraikan putri saya, kemana Anda ingin pergi, bagaimana Anda suka membuat masalah, kami tidak peduli. Ada Kiki, Anda ambil, jangan menahan anak saya. Ini tentang kebaikan putriku, tidak ada yang lain, selama Anda mengangguk di sini hari ini, saya membayar 1,5 juta untuk biaya pengobatan Kiki, bagaimanapun, dia memiliki darah keluarga Jiang saya di tubuhnya. Suara itu turun, dan suasana di bangsal itu membosankan. Semua orang menunggu keputusan William. Tapi William tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak akan pernah menceraikan Jiang Wan. Pada saat ini, Jiang Ling mencibir, sepupu mertua, saya pikir Anda harus setuju. Sepupu saya telah lelah dengan Anda selama 3 tahun, jadi Anda harus melepaskannya. Ada begitu banyak orang mengejar sepupu saya, jika Anda benar-benar mencintainya, dia harus memberinya masa depan yang lebih baik. Orang-orang seperti Anda tidak pernah bisa memberikan sepupu saya kehidupan yang baik, boros. Ada wajah asli, seperti kayu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang seperti itu benar-benar malu. Terutama ketika dia berpikir untuk berada di toko sepeda motor BMW pada siang hari, dia bahkan meremehkan William. Orang tua Jiang Ling juga mengikuti gosip dan mengutuk beberapa kata, William, bukan paman kedua Anda yang mengatakan Anda. Anda tidak dapat melakukan apa-apa jika Anda terus seperti ini. Itu akan menyeret Jiang Wan. Jadi, Anda dan Jiang Wan akan bercerai, bagaimana dengan biaya pengobatan untuk Kiki? Ketika ibu Jiang Ling mendengar ini, dia mengedipkan mata pada suaminya, menarik lengannya, dan bergumam dengan wajah muram, apa yang kamu bicarakan? Di mana keluarga kita memiliki uang cadangan? Anda harus mengurus bisnis Anda sendiri dulu, dan jangan biarkan saya menjadi tuannya. Setelah bergumam, Ibu Jiang Ling berkata dengan wajah dingin, William, keluarga kita tidak punya banyak uang, bukan pikirkan lagi, paman kedua Anda minum terlalu banyak. Tentu saja William tidak akan terlalu banyak berpikir. Mereka paling tahu kebajikan mereka. Ketika Kiki jatuh sakit, dia pergi untuk meminjam uang, dan dia ingat ekspresi yang diberikan wanita ini padanya. Beberapa orang Anda mengatakan sepatah kata pun kepada saya, dan tidak menempatkan William di mata Anda. Menghina beberapa kata satu demi satu. Dia adalah orang yang paling penuh kebencian di keluarga ini, semua orang dapat dihukum. William berdiri di sana, menerima kritik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya mengepalkan tinjunya rat-rat, memandang Jiang Wan di ranjang rumah sakit. Setelah mengambil napas dalam-dalam, William mengangkat alisnya dan berkata, Ayah, Bu, saya tidak akan menceraikan Jiang Wan. Saya tidak setuju dengan masalah ini, dan Jiang Wan tidak akan setuju. Tidak setuju. Suara Yang Guilan langsung menjadi lebih tinggi, menunjuk ke hidung William, dan mengutuk dengan tidak bermoral, apa hak Anda untuk mengatakan hal-hal seperti itu di depan saya? Anda dan Jiang Wan harus bercerai. Selama dia bangun, saya akan membiarkan dia pergi ke urusan sipil. Biro, di rumah ini, ada kamu tanpa aku, sesederhana itu. Setelah itu, Yang Guilan berkata dengan wajah dingin dan mata marah. Dia menanggung sampah seperti William selama 3 tahun dan menantikannya selama 3 tahun. Namun akibatnya sampah tetaplah sampah. Jangan pernah naik ke atas meja. Jika ini terus berlanjut, Jiang Wan harus diseret sampai mati oleh ayah dan putrinya. Tidak demi kebahagiaan putrinya, dan juga untuk tahun-tahun terakhirnya menghabiskan tahun-tahun senja, Yang Guilan harus melakukan ini malam ini. Jiang Wan tidak menyukai pria baik seperti Gao Yang, tapi Yang Guilan menyukainya.
Bahkan jika Gao yang tidak bekerja, Cao Jun malam ini tidak buruk, dia adalah teman sekelas Jiang Wan. Keluarga saya juga berkecimpung dalam bisnis batu giok dan sangat kaya, dan juga seorang tokoh terkenal di kota Sangjiang. Pria seperti itu layak menjadi menantu Yang Guilan, sehingga dia bisa menikmati kebahagiaan di masa depan. William tidak bisa berkata-kata, tetapi Yang Guilan sangat panas dan tidak masuk akal. Bu, aku, kata William dengan suara ketakutan. Bentak, Yang Guilan menamparnya dengan tamparan lagi, dan menamparnya dengan keras, jangan panggil ibuku, aku tidak punya menantu sepertimu. Masih berwajah ibu. Yang Guilan benar-benar marah. Mendengar panggilan William, saya merasa tidak nyaman seperti memiliki duri. William berhenti berbicara, dan suasana di bangsal sangat berat. Pada saat ini, Cao Jun, yang telah keluar, baru saja kembali, dan melihat semua orang ada di sana, dan William juga ada di sana. Wajahmu masih harus disorot. Cao Jun dengan marah mencengkeram kerah baju William, Jiang Wan begitu dibunuh olehmu, kenapa kamu di sini? Cao Jun tidak ingin melihat sampah William di sini. Jika bukan karena dia berpura-pura, bisakah Jiang Wan melakukan ini? William menjabat tangan Cao Jun tiba-tiba dan menatapnya, matanya menjadi gelap dan berkata, Cao Jun, ada apa denganmu di sini? Jiang Wan adalah istriku, kamu bisa keluar dari sini. William tidak ada hubungannya di depan ayah mertuanya dan ibu mertuanya. Tapi di depan Cao Jun, dia pasti tidak lemah. Diam. Jiang Guomin berteriak pada saat ini, menunjuk ke pintu bangsal, dan membuat marah William, orang yang harus keluar adalah kamu. Jiang Ling memperhatikan dalam diam, bermain dengan ponselnya, dan melapor ke teman-teman dalam kelompok. Melihat situasinya, sudut mulutnya penuh dengan sinisme. Dia juga diam-diam mengambil beberapa foto dan mengirimkannya ke grup. Untuk sesaat ejekan di grup itu penuh. Jenis ketidakbergunaan ini benar-benar membuat frustrasi hingga ekstrim. Cao Jun menarik kerah jasnya, mencibir dan dengan bangga berkata, William, aku benar-benar merendahkanmu. Jika kamu ingin menjadi seorang pria, kamu harus disingkirkan hari ini. Selama kamu menceraikan Jiang Wan, kamu akan mendapatkan uang untuk perawatannya, saya akan menanggungnya sendiri, termasuk biaya perawatan lanjutannya. Cao Jun sangat sombong dan terlihat sombong. Sebelum William, dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menjadi sombong. William mengerutkan alisnya, dan hatinya penuh dengan kedinginan. Cao Jun, keterlaluan. Pada saat inilah Jiang Wan di ranjang rumah sakit bangun. Jadi orang-orang mengelilingi masa lalu, sangat prihatin. Namun, hanya William yang dikecualikan. Bahkan jika dia ingin lebih dekat, Yang Guilan memelototinya dengan marah. Jiang Wan bagaimana, apalagi yang tidak nyaman, beritahu ibu temui dokter. Yang Guilan meraih tangan Jiang Wan dengan penuh perhatian, dengan ekspresi khawatir yang nyata di wajahnya. Jiang Wan, kamu baik-baik saja, katakan padaku apa yang kamu inginkan, dan aku akan membelikannya untukmu. Cao Jun tampak sangat prihatin. Berdiri di tepi, Jiang Ling juga bertanya dengan berpura-pura, sepupu, oke. Jiang Wan perlahan bangkit dan bersandar di tempat tidur, ekspresinya menjadi layu dan sangat lemah. Perutnya yang merobek membuatnya berbicara sedikit tidak nyaman. Di mana William? Jiang Wan menanyakan kalimat pertama ini. Mengapa kamu menyebutkan sampah itu? Yang Guilan mengutuk cemberut sesudahnya. Putriku benar-benar cukup bodoh sehingga William adalah orang pertama yang dia cari setelah dia bangun. Aku sangat marah. Pipi Jiang Wan berdenyut-denyut dan ekspresinya sangat buruk dia berkata, di mana orang lain itu? Saat ini, Yang Guilan tidak bisa berkata apa-apa. William maju dan berdiri di samping ranjang rumah sakit di bawah tatapan mata Yang Guilan. Bu, kamu keluar dulu. William dan aku ingin mengatakan sesuatu, Jiang Wan berkata dengan lemah. Yang Guilan tidak ingin setuju, tetapi melihat ekspresi Jiang Wan, dia tidak bisa membantu tetapi setuju. Sebelum pergi, dia menatap William dengan ganas dan memperingatkan, sebaiknya kamu menyebutkannya sendiri kepada Jiang Wan, jika tidak, jangan salahkan aku, ibu mertua, bersikap kasar kepadamu. Setelah itu, beberapa orang keluar. William dan Jiang Wan ditinggalkan di bangsal. William duduk di samping ranjang rumah sakit, sangat gugup, ragu-ragu tidak tahu bagaimana berbicara. Jiang Wan melirik malam di luar jendela, dan hanya setelah beberapa lama dengan lemah bertanya, William, maafkan aku, kamu juga tahu emosi orang tuaku, kuharap kamu tidak menyalahkan mereka. William mengangguk dengan rendah hati dan tersenyum licik dia tersenyum dan berkata, Waner, jangan lakukan ini, mereka adalah orang tuaku juga, tentu saja aku tidak menyalahkan mereka. Beberapa air mata jernih jatuh dari sudut mata Jiang Wan, dia mengendus, dan menyeka air matanya tanpa suara, dan kemudian dia sepertinya telah membuat banyak tekad.
Semua yang terjadi malam ini membuat Jiang Wan tak terlupakan. William itu berubah, dan dia tidak bisa melihat. Dia menoleh, mata merahnya menatap William yang bingung dan berkata, "William, aku ingin kita bercerai." Bersambung.